Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan pada kesempatan kali ini mengenai Burnside Lemma and Application, Polynumeration Problem and Theorem. Untuk anggota tim kami, yang pertama ada Doni Amelia Agatha, M. Adila Diril Group, dan Ragil Satrio Pambudi. Pertama, terkait Burnside Lemma. Nah, Burnside Lemma ini disebut juga sebagai lemma Cauchy-Frobe yang dikenalkan oleh matematikawan asal Britania yang bernama William Burnside, sehingga dinamakan oleh Burnside Lemma. Pada intinya, Burnside Lemma adalah hasil dari teori grup yang digunakan untuk menghitung berbagai objek dalam konteks simetri. Lemma ini menyajikan formula atau rumus untuk menghitung jumlah, di mana ketika dua objek yang simetri, karena rotasi dan pantulannya dianggap berbeda, tidak berbeda. Selanjutnya, lemma ini dikembangkan dan digeneralisasikan melalui teorema Polya yang akan dijelaskan pada selanjutnya. Pertama, Burnside lemma. Bunyi Burnside lemma yaitu untuk suatu grup berhingga yang beraksi pada himpunan X, di mana XG adalah himpunan orbit dari X, maka Burnside lemma dapat dirumuskan sebagai berikut. Kardinalitas XG sama dengan 1/G sigma G anggota G kardinalitas XG, di mana pembuktian dari Burnside lemma itu dimulai dengan mendefinisikan N sebagai jumlah pasangan GI dengan G anggota dengan G anggota G dan I anggota dari S, di mana GI sama dengan I yaitu pasangan yang terdiri dari elemen grup G dan elemen himpunan S yang tidak berubah oleh aksi grup G. Nah, dalam membuktikannya, langkah pertama yaitu menghitung jumlah pasangan dari dua cara yang berbeda. Pertama, untuk setiap elemen G tertentu dalam G. Jumlah pasangan tersebut adalah jarak-jarak titik tetap XG saat I bergerak pada S. Jadi dapat dituliskan dengan N sama dengan sigma G anggota G XG. Kedua, untuk setiap di mana S, jumlah pasangan ini adalah jarak GI dikali dengan jumlah elemen dalam himpunan XG saat G bergerak di atas G. Jadi dituliskan dengan N sama dengan em, sigma G anggota G stabilizer GI. Selanjutnya digunakan fakta jika S dan T berada dalam orbit yang sama dari G, maka orbit S sama dengan orbit dari T. Dan stabilizer S sama dengan stabilizer koordinat stabilizer S sama dengan stabilizer T. Dengan menggunakan fakta ini, dapat menentukan T anggota dari S. Dihitung menggunakan persamaan di bawah tersebut, yaitu di mana sigma, T anggota dari orbit S, sigma jumlah stabilizer dari T sama dengan kardinalitas orbit S dikali dengan stabilizer S sama dengan G. Akhirnya, dengan menjumlahkan semua elemen di G, satu orbit pada satu waktu, kita dapat menyimpulkan dari persamaan 1, 2, dan 3 sebelumnya, di mana N yang sebelum yang tadi, N ini dan juga sigma ini dapat dirumuskan sebagai berikut, di mana sigma G anggota G X per G sama dengan sigma I di anggota S, kardinalitas stabilizer I sama dengan G dikali banyaknya orbit. Sehingga dari persamaan tersebut kita dapat membuktikan lemma Burnside atau Burnside lemma. Baik, selanjutnya yaitu mengenai kasus atau contoh penerapan dari lemma Burnside, di mana menyatakan banyaknya warna atau susunan benda yang berbeda di bawah aksi suatu kelompok ini grup ya maksudnya grup berhingga sama dengan jumlah rata-rata titik
tetap dari unsur-unsur golongan tersebut. Jadi lemma ini berguna dalam menghitung soal-soal yang melibatkan kesimetrian seperti mewarnai permukaan kubus atau menyusun manik-manik ataupun bola. Next. Oke, untuk langkah-langkahnya terbagi menjadi 6 secara sederhana. Yang pertama, tentukan grup yang terlibat dalam aksi. Yang kedua, tentukan elemen-elemen yang mempengaruhi. Yang ketiga, hitung jumlah orbit menggunakan rumus Burnside lemma yang sudah dijelaskan di awal tadi. Yang keempat, lakukan dengan mempertimbangkan setiap elemen grup yang mempengaruhi dari poin 2 ya. Yang kelima, jumlahkan jumlah titik dari setiap elemen grup yang mempengaruhi. Dan yang keenam, yaitu bagi jumlah titik tetap dengan jumlah elemen grup yang mempengaruhi himpunan untuk mendapatkan jumlah orbit. Ya, untuk kasus ini, eh, yang pertama teoremanya sudah dijelaskan tadi, memperhatikan semua pasangan GX di mana G bundaran X sama dengan X dan misalkan N banyaknya pasangan tersebut, maka diperoleh persamaan di bawah. Next. Ya, ini menggunakan persamaan tadi ya. N sama dengan sigma X anggota X besar, eh, G per GX sama dengan G dikalikan, ya itu ya, tinggal dikeluarkan saja. X elemen X 1 per GX. Dari satu orbit di ruas kanan nanti diperoleh hasil tersebut, sehingga N sama dengan G kali R. Banyaknya orbit. Nah, ini untuk rumus dasarnya atau rumus Burnside lemmanya. Next. Karena hal-hal yang disebutkan tadi, sehingga jika G adalah grup berhingga dan X adalah himpunan G berhingga, maka akan ditemukan banyaknya orbit dari 10 bola yang terbentuk segitiga teratur yang berbeda oleh 3 warna adalah, dapat dihitung seperti itu ya. Untuk lebih jelasnya mungkin nanti bisa melihat di makalah. Lalu selanjutnya ada polynomialization problem and theorem. Teorema enumerasi polya atau juga dikenal sebagai teorema Redfield polya dan penghitungan polya adalah teorema dalam kombinatorik yang mengikuti dan pada akhirnya mengeneralisasi lemma Burnside tentang jumlah orbit aksi pada suatu himpunan. Ada dua teorema yang dibahas di sini, yaitu teorema polya unweighted dan teorema polya weighted. Yang pertama yaitu teorema polya unweighted. Misalkan X adalah himpunan berhingga, dan misalkan Y pangkat X adalah grup simetri berhingga yang beraksi pada X. Lalu misalkan Y adalah himpunan warna, dan Y pangkat X adalah himpunan susunan warna pada X. Yaitu himpunan semua fungsi F, di mana Y dipetakan ke X. Maka koordinat Y pangkat X per G sama dengan 1 per G sigma G anggota G Y dipangkatkan dengan CG, di mana CG ini adalah banyaknya sikel dari G di X dan Y pangkat X per G menyatakan banyaknya orbit dari Y pangkat X dengan aksi dari G. Untuk buktinya, kita akan membuktikan dengan lemma Burnside, yaitu kita peroleh bahwa banyaknya orbit dari G beraksi pada X adalah 1 per G sigma G anggota G XG. Dengan XG sama dengan X anggota X dan GX itu sama dengan X. Lalu kita misalkan F anggota dari Y pangkat X dan G anggota G. Perhatikan bahwa permutasi G terhadap elemen di F bergerak sesuai dengan banyaknya sikel pada G sehingga diperoleh bahwa XG sama dengan
Y pangkat CG. Jadi terbukti bahwa Y pangkat X per G sama dengan seperti sigma G anggota G Y pangkat CG. Lalu untuk teorema yang kedua yaitu teorema Polya-Weighted. Misalkan warna Y anggota Y itu mempunyai Weights bilangan bulat W, di mana W ini lebih besar dari sama dengan 0. Didefinisikan Weights dari perwarnaan F anggota Y pangkat X adalah jumlah semua Weights dari warna yang digunakan, yaitu WF sama dengan sigma X anggota X, WFX. Selanjutnya ada index cycle. Index cycle ini diperkenalkan oleh Debuchin, yaitu perhatikan bahwa jika S adalah himpunan berhingga, maka permutasi dari S adalah pemetaan satu ke satu dari S ke dirinya sendiri. Jika diberikan permutasi Pi, maka kita dapat membagi S menjadi siklus yang merupakan himpunan bagian dari S yang dipermutasi secara siklik oleh Pi. Jika L adalah panjang suatu siklus dan S adalah salah satu elemen dari siklus tersebut, maka siklus tersebut terdiri dari S, PS, Pi kuadrat S, dan seterusnya hingga Pi L-1S, di mana Pi kuadrat adalah Pi kali Pi, Pi pangkat 3 adalah Pi kali Pi kali Pi, dan seterusnya. Terus di sini ada definisi, di mana kita misalkan G adalah suatu grup yang elemen-elemennya merupakan permutasi dari S, di mana S sama dengan M, kita definisikan polinomial M dalam variabel X1, X2, sampai dengan Xm, dengan koefisien non negatif, di mana untuk setiap Pi anggota G, kita membentuk hasil kali X1 pangkat B1, X2 pangkat B2, sampai Xm pangkat Bm, di mana B1, B2, B3, dan seterusnya adalah tipe dari Pi tersebut. Kemudian polinom dari PG X1 sampai dengan Xm itu sama dengan seperti sigma Pi anggota G X1 pangkat B1, X2 pangkat B2, sampai dengan Xm pangkat Bm. Persamaan di atas tersebut disebut indeks siklis G. Formula ini sangat mirip dengan Burnside lemma. Perbedaan utamanya adalah kita membedakan antara siklus-siklus yang panjangnya berbeda dan menentukan berapa banyak siklus yang ada. Nantinya hal ini memungkinkan kita tidak hanya menghitung jumlah objek berbeda yang kita cari, namun juga memiliki gambaran seperti apa penampakan setiap objek berbeda tersebut. Contohnya, misalkan kita mempunyai kalung yang terbuat dari 3 manik-manik dan 4 warna. Untuk contoh ini kita bisa memutar kalungnya, tetapi kita tidak bisa membaliknya. Maka kita punya G adalah rotasi 0, rotasi 120, dan juga rotasi 270. Di mana ketiga elemen G ini mewakili ketiga kemungkinan rotasi kalung tersebut. Ketiga permutasi ini bertipe 3,00000 dan seterusnya, 0,01,000 dan seterusnya, dan 0,0,1,000 dan seterusnya. Indeks siklusnya adalah PG sama dengan sepertiga X1 pangkat 3 plus 2X3. Maka dari persamaan di atas kita dapat simpulkan penyenya tali 4 warna dari 3 mani adalah PG 444 atau 13 dikali 43 ditambah 2 kali 4 sama dengan 24. Oh, mohon maaf, ini sepertiga. Sepertiga dikali 4 per 4 pangkat 3 ditambah 2 kali 4 sama dengan 24. Dan untuk mengeneralisasi banyaknya tali N warna dari 3 mani adalah PG N, N, sama dengan sepertiga N pangkat 3 ditambah 2N. Terima kasih, itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan tentang
Burnside lemma, dan aplikasi Polya Enumeration Problem and Theorem. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.